berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Hai Fabio, Bangkitlah. sampai ketemu di surga ya. Kami sayang Fabio. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Keluarga yang berbahagia, pada saat ini kita berkumpul di ruangan tamu ini berkaitan dengan anak terkasih Fabio telah dipanggil Tuhan 2 hari yang lalu. Sebelum kita ke pemakaman, awal kita akan memasukkan ke peti. Kita berdoa bersama agar Tuhan turut campur tangan dalam acara kita pada hari ini. Kita dukung dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Engkau pencipta langit dan bumi serta sekalian isinya. Dan Engkau menciptakan manusia dengan begitu rupa indahnya. Engkau menciptakan kami dari debu, seraya menghembuskan napas kehidupan. Dan semuanya itu Tuhan berkuasa atasnya. Tuhan memasukkan napas hidup di antara kami manusia, dan Tuhan juga yang bertindak atasnya. Seperti yang dialami oleh anak kami terkasih Fabio. 2 hari yang lalu Tuhan telah memanggil dia dengan penuh cinta kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah bersama dengan dia. Pada saat ini Tuhan mengawali seluruh acara kami pada hari ini. Kami akan memindahkannya ke dalam peti. Ya Allah Roh Kudus, urapilah kami semua sehingga kegiatan ini dapat kami lakukan dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Kepada ayah dan ibu, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan, karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah penghiburan satu-satunya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, karuniakan kepada kami hari ini cuaca yang baik, sehingga sepanjang hari ini kami dapat melalui dengan penuh sukacita. Seluruh rumpun keluarga, kaum kerabat, handai tolan dan teman yang akan berkunjung ke tempat ini, kami serahkan pula ke dalam tangan Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan berkuasa atas hidup kami bersama. Terpujilah Engkau Tuhan pada hari ini. Terimalah kami yang berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah sekarang sudah mayatnya kita kasih masuk, baru disertai dengan apa-apa yang akan kita kasih masuk. Jadi pindah dulu itu barangnya ya. Buka ini? Iya, buka. Permisi. Masuk di bahasa itu bahasa. Jangan-jangan. Terus pindah dulu mainannya nanti baru jalan. Sudah. Nanti saya kasih terang.
ibadah pelepasan jenazah almarhum Handerli Fabio Tepi hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 segera kita mulai. Yang saya hormati Ibu Pendeta Margareta Pasau, yang saya hormati Bapak Pendeta Masliman Pandelo, yang saya hormati segenap hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Bapak Tangkemangi, Sarjana Ekonomi, anggota DPRD Kabupaten Merauke, yang saya hormati segenap penasehat dan pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Merauke, yang saya hormati Ketua IKT Wilayah Semangga Tanah Miring, yang saya hormati Ketua Arisan di lingkungan IKT Kabupaten Merauke, yang saya hormati pimpinan PT Roda Gemilang Perkasa, yang saya hormati pimpinan dan pengurus KSP Kasuari Kabupaten Merauke, yang saya hormati pimpinan atau pengurus Kampung Sido Mulyo Kabupaten Merauke, Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih-Nya dan pertolongannya sehingga pada siang hari ini Dia memberikan kita kesempatan, waktu yang begitu baik untuk kita sama-sama hadir di pelataran rumah duka keluarga yang ada di tempat ini pada siang hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah pelepasan jenazah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Masliman Pandelo. Yang ketiga, ungkapan hati dari pengurus IKT. Kemudian yang keempat, menatap wajah almarhum. Dan yang kelima adalah penutup. Demikian seluruh rangkaian yang akan kita lewati bersama pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan melangkah pada acara yang kedua, yaitu ibadah pelepasan jenazah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Masliman. Pada Bapak kami persilahkan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam ibadah pelepasan jenazah anak terkasih kita, Handerli Fabio Tepi. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji
almarhum anak terkasih kami Handerli Fabio Tepi. Dari awal, pertengahan sampai pada berakhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu, jadi menurut kehendak-Mu, dan biarlah kuasa Roh-Mu bekerja untuk kami semua. Kami buka dan tabiskan ibadah kami dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang persembahan ujian dari paduan suara keluarga.
pujian dari keluarga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sekalipun di dalam dunia ini kami diperhadapkan dengan banyak hal yang membuat kami susah, menangis, bahkan seperti apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga hamba-Mu Bapak Hengki Alexander suami istri. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang selalu setia dan setia menolong kami, memberi kekuatan. Itu sebabnya kami masih ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun kami ada di tengah-tengah duka cita. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman Allah sebagai kekuatan kami, sebagai penghiburan di dalam hidup kami. Mari Tuhan urapi kami semua sehingga firman-Mu benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Allah dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagian firman Allah yang kita akan baca dan renungkan pada saat sore hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Pada ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 21 hingga ayatnya ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagian firman Allah di dalam 1 Korintus pasal 15, baik itu dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke 58. Di sana ada janji Tuhan
yang akan menjadi bahagian kita sebagai orang percaya. Ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang memberi keselamatan bagi kita. Kalau kita berbicara tentang kematian, ini hal yang sangat menakutkan bagi manusia. Ya, kalau kita sudah berbicara tentang kematian, itu mengerikan. Mungkin ada di antara kita pernah ada di bayang-bayang maut, hampir mati begitu, pasti timbul ketakutan. Nah, tapi tidak ada seorang pun yang bisa lari, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari yang namanya kematian ini ketika sudah tiba waktunya. Karena ini adalah sesuatu hal yang memang sudah disampaikan oleh firman Allah bahwa kematian itu datang karena ada satu orang. Siapakah orang itu? Ialah Adam. Ketika dia melanggar perintah Tuhan, ketika dia melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, saat itu juga kematian itu terjadi. Dimulai dari kematian secara rohani, yaitu terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Kemudian juga secara otomatis, kalau saudara rohani mati, otomatis ya jasmani lebih lagi. Kematian itu datang. Dalam pembacaan kita dikatakan karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ya, jadi tidak ada orang yang tidak akan mati. Semua orang yang lahir dari keturunan Adam, kecuali ada orang yang diciptakan khusus. Tapi dalam sejarah manusia tidak ada, kecuali patung dibuat manusia. Tapi kalau dikatakan manusia, dia akan mati karena dia ada di dalam persekutuan dengan Adam. Tapi firman Tuhan dalam bagian selanjutnya, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Roma pasal 6 ayat 23 katakan bahwa upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi dikatakan bahwa sekalipun kita mengalami yang disebut dengan kematian, baik kematian secara rohani, di mana kita jatuh di dalam dosa yang mengakibatkan tubuh kita ini harus juga mengalami kematian secara fisik, secara jasmani, kembali kepada debu tanah. Firman Tuhan katakan ketika kita ada di dalam persekutuan dengan Kristus, ada satu jaminan bahwa dikatakan bahwa kita akan dihidupkan kembali. Kasih karunia Allah itu membawa hidup dalam kehidupan kita. Anak kasih kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi kita percaya bahwa sebagaimana firman Allah katakan bahwa dalam persekutuan dengan Kristus kita akan peroleh kehidupan. Dan kehidupan itu tidak lagi seperti kehidupan yang ada di dalam dunia ini yang ada akhirnya. Tapi kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal. Karena manusia, karena dosa yang masuk di dalam dunia, yang membuat manusia hidupnya sementara. Yakobus 4 ayat 14 di sana dikatakan bahwa manusia itu seperti uap. Ya, uap itu seperti embun yang kalau pagi ada, kemudian datang terik matahari, dia menguap. Tidak kelihatan lagi. Mazmur 103 ayat 15 di sana dikatakan bahwa hidup itu seperti bunga rumput. Ya. Karena dosa membuat kita seperti itu, sudah seperti bunga rumput. Bunga itu tidak bisa bertahan lama. Dia sebentar saja mekar, kemudian dia layu. Ya, kita juga begitu. Kalau kita masih sehat itu, kelihatan batu juga kita tendang. Tapi kalau sudah ya sakit-sakit, sudah layu, ya tidak ada lagi gunanya kita. Ya, tapi kita ada di dalam Tuhan, kita tetap berharga di mata Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 24 juga di sana dikatakan bahwa kita seperti bunga rumput. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini itu hanya seperti kemah atau hanya tempat sementara saja. Kalau orang kemah, orang pramuka kemah itu paling 1-2 hari, 3 hari. Ya ada mungkin 1 minggu, itu tidak sementara. Beda dengan orang yang bangun rumah untuk dia tetap ada di situ sampai anak cucunya.
Kita dikatakan kita hanya menumpang di dalam dunia ini, kita berkemah di dalam dunia ini. Itu karena dosa yang telah masuk ke dalam dunia, di mana dikatakan kita bersekutu dengan Adam. Tapi puji Tuhan dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Kristus, di mana dikatakan bahwa kita memperoleh kehidupan, hidup kembali. Ada janji Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. Tadi malam kita dengarkan firman Allah, bahwa pada waktu sangkakala Allah berbunyi, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Iya. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu tidak selamanya untuk mati, akan dibangkitkan. Orang yang mati di dalam Tuhan, ya, dibangkitkan untuk memperoleh hidup. Anak kekasih kita satu kali waktu akan dibangkitkan. Orang-orang yang sudah mendahului kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, siapapun yang sudah meninggal di dalam Tuhan, dikatakan di dalam 1 Tesalonika bahwa ada kebangkitan orang mati. Nah, sementara orang yang masih hidup pada waktu Yesus datang itu diubahkan. Bukan lagi tubuh seperti ini, tapi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak lagi mengalami yang namanya kematian. Seperti ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, dia memakai tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak lagi akan mengalami kematian. Ya, itu firman Tuhan katakan. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 13. Ayat 13 demikian. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, jadi pada waktu kedatangan Tuhan, katakan semua orang akan dibangkitkan. Mungkin kita mulai berpikir, bagaimana dengan mereka yang sudah ratusan tahun, puluhan tahun yang lalu meninggal? Itu bukan urusan kita. Tuhan katakan dia bangkitkan, dia bangkitkan. Karena itu janji Tuhan, karena itu firman Allah. Dikatakan maut, ya, dan kerajaan maut, laut menyerahkan orang-orang yang mati. Jadi orang yang tenggelam dengan KM Digul, yang tidak didapat jenazahnya, firman Tuhan katakan bahwa laut akan menyerahkan orang-orang mati. Mungkin ada saudara kita, keluarga kita yang pernah meninggal dengan cara seperti itu, atau mungkin juga terbakar sampai tidak bisa lagi ditemukan jenazahnya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa akan dibangkitkan. Kemudian dikatakan firman Tuhan dihakimi. Dan kita bersyukur bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah jaminan bagi kita, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, di mana dikatakan bahwa dia telah mati tapi dia bangkit dan naik ke surga, ya. Dan dia memberikan janji kepada kita bahwa orang yang mati di dalam Tuhan juga akan memperoleh hidup yang kekal. Dibangkitkan kemudian memperoleh hidup yang kekal. Ada upah, ada pahala yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Demikian akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya, kebangkitan juga ada dua. Kebangkitan orang yang ada dalam Tuhan, kebangkitan pertama kita memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang tidur di dalam debu. Jadi kalau orang mati di dalam Tuhan itu tidur, saudara. Tidur, firman Tuhan bilang. Ya, Mama Tangke Mangi tidur, ya Bapak tidur. Satu kali waktu dia bangun. Kalau orang tidur itu bangun, satu kali waktu dia bangun. Ya,
memperoleh hidup yang kekal. Tapi ada juga yang akan dibangkitkan untuk memperoleh kengerian yang kekal. Yaitu siapa? Yaitu mereka yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang melakukan kejahatan, yang di luar daripada kehendak Tuhan. Katakan mereka akan hidup untuk menerima hukuman yang kekal sesuai dengan perbuatannya. Tadi dalam Wahyu dikatakan orang dibangkitkan kemudian dihakimi. Ya, itu sebabnya tadi malam kita dengarkan firman Allah bahwa hidup ini kita harus jadikan kesempatan untuk kita melayani Tuhan, kita menjadi berkat, kita berbuat baik, kita melakukan semua yang dikehendaki Tuhan. Karena kalau sudah demikian, kita pastikan bahwa hidup kita ini akan menerima kemuliaan, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Anak kekasih kita Fabio, ya, ada di dalam pangkuan Bapa di sorga. Satu kali waktu kita akan bertemu muka dengan muka. Setiap ada ucapan duka cita, ada yang selalu tulis itu, sampai jumpa di Yerusalem baru. Yang penting kita yakin bahwa kita juga akan sampai di sana. Jangan sampai kita salah jalan. Ya, berdoa, minta, dan yakini bahwa saya juga akan sampai di sana. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia ini hidup hanya sementara, tapi Tuhan berjanji untuk memberikan hidup yang kekal buat kehidupan kita, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia berkata, di luar aku tidak ada keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Ini bagian firman Allah yang dapat menjadi kekuatan bagi kita, khususnya kepada keluarga Bapak Hengki Alexander. Biarlah firman Allah ini menjadi penghiburan yang sejati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu. Firman Allah sudah datang kepada kami, menasehati kami, mengingatkan kami bahwa kami bersyukur bahwa ada jaminan dalam kehidupan kami untuk kami beroleh hidup yang kekal ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Allah. Tolong kami semua seberapa kami yang ada. Kami tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan beserta dengan kehidupan kami. Kami perlu Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, menopang kehidupan kami, menyelamatkan kami. Bahkan secara khusus hamba-Mu Bapak Hengki Alexander, suami istri dan keluarga besar yang saat ini sementara dalam duka cita. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami semua. Sekalipun kami menangis karena ditinggal oleh orang yang kami kasihi, tapi sesungguhnya di balik kematian itu ada satu kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kami semua. Dan itu kami percayai, asalkan kami sungguh-sungguh tetap setia sampai Engkau datang pada hari yang kedua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Allah, dan sebentar kami akan memberikan korban syukur kami untuk meringankan beban keluarga yang ada, yang sementara di dalam dengan duka cita. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, setiap uluran tangan kami Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Dengan kekuatanku
Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Keyabaran ketelanjangan, tak satu tak satu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Aniayakan penderitaan, tak satu pun, tak satu pun, ada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu ada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Puji nama Tuhan. Itulah persembahan pujian dari keluarga. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penindasan, penganiayaan, pedang, kematian sekalipun, karena kita ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan melepaskan jenazah almarhumah anak terkasih kita, Anderly Fabio Depi. Tak usah ku takut, Allah menjaga.
yang berkata, El Shaddai Allah Maha Kuasa, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu yang besar, atas keselamatan yang Engkau sudah karuniakan bagi kami. Sekalipun kami telah mati di dalam dosa-dosa kami, tapi oleh karena kasih Kristus, oleh karena kuasa-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Dan kami percaya itu menjadi bagian daripada anak kekasih kami yang Tuhan sudah panggil, anak kekasih kami Handerli Pabio Tepi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Satu kali kelak kami akan berjumpa, kami akan dikumpulkan oleh Tuhan. Kuatkan hamba-Mu, Bapak Hengki Alexander suami istri sebagai orang tua. Mampukan mereka untuk tetap memandang kepada rencana-Mu Tuhan, bahwa di balik semua apa yang Tuhan buat ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik. Bahkan semua keluarga yang ada di kampung halaman, bahkan dimanapun mereka berada yang ada di sekitar kota Merauke, kiranya Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, tetap setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami semua yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pelepasan jenazah ini, Tuhan memberkati setiap jari lelah kami. Bahkan sebentar kami akan lanjutkan ibadah kami di tempat pemakaman. Sertai kami, sertai iring-iringan kendaraan. Haleluya, biar kami tiba di tempat pemakaman dan kami boleh melangsungkan ibadah dan memakamkan anak kekasih kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan melepaskan jenazah almarhum Handerli Pabio Tepi dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati. Demikian sejenak kita sama-sama mengikuti ibadah pada siang hari ini. Kepada hambanya kami sampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melangkah pada acara selanjutnya, yaitu ungkapan hati yang akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Keluarga Toraja Wilayah Semanggatanah Miring, yang akan disampaikan oleh Bapak Mewar Madika. Kepada Bapak kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta,
dan semua para hamba Tuhan, baik dari GPDI Bethesda Merauke maupun dari berbagai denominasi gereja yang ada pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua atau Ibu IKT Kabupaten Merauke, para penasehat IKT Kabupaten Merauke, dan semua pengurus baik yang ada pada siang hari ini. Yang kami hormati pimpinan KSP, di mana Bapak Hengki mengabdikan diri selama ini. Yang kami hormati Kepala Kampung atau Aparat Kampung Sidomulyo yang ada pada siang hari ini, dan segenap Bapak Ibu sidang kedukaan yang kami kasihi. Shalom. Shalom. Memang apa yang kita rasakan bersama dengan keluarga Bapak Hengki pada kesempatan ini sungguh sangat kita katakan bahwa benar apa yang biasa kita dengar, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Betapa tidak anak terkasih kita Fabio pada hari Selasa pagi masih bermain-main bersama dengan dia punya saudara dalam rumah ini, dan mamanya kunci pintu. Tetapi tidak lama kemudian mamanya akan menuju ke belakang untuk masak persiapan untuk makan siang bersama dengan anak-anak. Tapi entah mengapa anak terkasih Fabio ini tiba-tiba tanpa diketahui mamanya, dia keluar rumah dan pergi bermain bersama dengan temannya. Setelah mamanya selesai masak, dia menuju ke depan untuk mencari anak-anak untuk bersiap untuk makan. Tetapi anak-anak di depan sudah tidak ada. Mamanya keluar rumah untuk mencari, tetapi kenyataan lain yang diterima, ada salah seorang warga mengatakan bahwa Fabio ada di dalam air. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa memang sungguh benar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kita selaku manusia sungguh sangat tidak membayangkan begitu sekejap mata anak terkasih ini bisa pergi untuk selamanya. Walaupun pada saat ditemukan oleh warga sangat berusaha sampai membawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan, tetapi memang itulah kenyataan yang diterima, yang terjadi pada anak terkasih ini. Oleh karena itu, peristiwa yang terjadi pada saat ini kepada Bapak Hengki dan Ibu, sudah 2 malam berturut-turut peristiwa ini kita laksanakan di tempat ini, dan saya melihat bahwa keluarga ini tidak sendirian untuk merasakan. Sampai pada sekarang ini kita boleh ada banyak untuk merasakan dan memberikan topangan. Kiranya kehadiran kita dan lebih khusus apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan sudah beberapa kali dapat memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga. Dan lewat kesempatan pada siang hari ini, saya mewakili segenap warga Toraja yang ada di Kabupaten Merauke.
menyampaikan kepada Bapak Hengki bersama Ibu bahwa kami turut merasakan, turut berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi dalam keluarga, lebih khusus kepergian anak terkasih kita, Fabio. Dan juga kiranya apa yang dirasakan, marilah kita saling berdoa agar peristiwa ini dapat berlalu dari keluarga ini, kiranya dapat berubah menjadi keadaan sukacita di waktu yang akan datang. Bapak Ibu sidang kedukaan yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam. Yang pertama kepada Bapak Pendeta Marsliman yang baru saja memimpin ibadah pada kesempatan ini. Kiranya Bapak Pendeta Marsliman dalam pelayanan setiap saat kiranya diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan apa yang baru saya taburkan kiranya pula dapat menjadi penghiburan bagi kita semua, lebih khusus kepada kedua orang tua anak terkasih kita ini. Ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada yang pertama, ada salah seorang warga yang sebagaimana saya singgung tadi, yang memberikan informasi kepada keluarga bahwa ada peristiwa yang terjadi. Disampaikan pula terima kasih kepada pihak rumah sakit yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pertolongan, tetapi itulah kuasa Tuhan yang berlaku kepada setiap orang di muka bumi ini. Kemudian terima kasih yang kami sampaikan mewakili keluarga kepada semua warga IKT, baik yang dari kota maupun yang ada di lokasi, termasuk keluarga dari Seliti yang sungguh luar biasa memberikan perhatian kepada keluarga ini di dalam menghadapi keadaan seperti ini. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, termasuk paduan suara, krans bunga yang telah diberikan kepada keluarga, dan lebih khusus lagi kami menyampaikan terima kasih yang tak ternilai kepada tetangga, yang khusus kepada pemilik tempat ini, yang mana sejak saudara keluarga kami tinggal di tempat ini sungguh sangat diberikan perhatian yang luar biasa. Dan kenyataan yang kami lihat sejak peristiwa ini terjadi, keluarga pemilik tempat ini sungguh sangat perhatian kepada keluarga kami. Mulai dari pemakaman, peti keluarga ini menyiapkan. Dan kiranya perhatian Bapak, Ibu, Oma yang ada pemilik rumah ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga Bapak dan Ibu. Mungkin tidak berpanjang lebar apa yang saya sampaikan, kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadi kekuatan bagi keluarga dan bisa menjadi penghiburan bagi kita sekalian, dan lebih khusus kiranya dapat berkenan di hati kita yang ada pada kesempatan ini. Demikian kurang lebihnya penyampaian saya, mohon maaf. Selamat sore, shalom. Demikian pun ungkapan hati yang sudah disampaikan oleh pengurus IKT. Kepada Bapak kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu sidang kedukaan yang dikasihi Tuhan, kita akan melangkah pada acara yang berikut, yaitu menatap wajah almarhum. Namun sebelumnya
kami menyampaikan beberapa hal, bahwa jenazah almarhum akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Sidomulyo dari Jalan Poros arah ke Kumbe. Sebelah kanan ada jalan tembus ke Semangga 1. Ya, di tengah situ ada pemakaman. Jadi dari sini dekat saja ke sana. Kemudian yang kedua, iring-iringan kendaraan. Di depan adalah kendaraan roda 2. Kemudian diikuti dengan kendaraan yang membawa jenazah. Kemudian diikuti dengan kendaraan yang membawa salib dan krans bunga. Kemudian disusul dengan kendaraan keluarga. Kemudian disusul lagi dengan kendaraan para pelayat. Kemudian yang berikutnya, setelah selesai pemakaman jenazah almarhum, keluarga mengharapkan kita kembali di tempat ini untuk sama-sama dalam ibadah syukur bersama dengan keluarga. Sekali lagi, setelah selesai pemakaman di tempat pemakaman umum, keluarga mengundang kita semua untuk kembali di tempat ini, kita sama-sama mengikuti ibadah syukur bersama dengan keluarga. Itu yang perlu kita ketahui bersama pada sore hari ini. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, keluarga memberikan waktu kepada kita semua untuk dapat menatap wajah almarhum sebelum peti jenazah ditutup. Kemudian kami mohon keluarga untuk dapat mengangkat peti jenazah. Kita akan letakkan di halaman pelataran rumah duka ini karena situasinya tidak memungkinkan dalam rumah, sehingga kita letakkan peti jenazah di halaman rumah. Kepada keluarga kami persilahkan. Sambil kita menatap anak cucu kita dan untuk persiapan pemakaman, saya ingatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Elak tadi, bahwa keluarga mengharapkan setelah kita pulang dari pemakaman, kita singgah sebentar di sini untuk berdoa bersama. Saya harap bagi yang di kota, khususnya Ibu Samuel, Bu Yansen, tinggal dulu ya dengan Pak Sandalalong. Kalau yang tua-tua tinggal, pasti yang muda tinggal. Saya juga dengan baik tinggal dulu ya. Walaupun ayam saya sudah nunggu dikasih makan, tapi biar dulu sana itu. Hanya apa, Fabio dengan mamanya mana? Mamanya, supaya keluarga dia tahu bahwa ini saya punya ada ya. Ini kakaknya ya. Ayo. Ayo. Beda tak? Bayu, Bayu, kami ke beda tadi. Oke ya. Yo, Fabio, selamat jalan ya. Fabio ya. Itu ada Mama Samuel ya. Sabora, Oma, itu ya. Jadi Mama Fabio, Papa, kita kehilangan semua, tapi itulah rencana Tuhan ya. Dan ini lihat keluarga jauh-jauh dari kota semua kita ya. Ingin pulang ke Jakarta dan kaum punya teman-teman dari Nanggur ya. Pak Yati, dan tadi di situ Bayu. Sekarang di sini Bayu. Oke lah yuk. Sudah ya. Oke lah. Itu ya. Anda melihat lagi.
Mari melihat kemarin, melihat bro. Permisi. Satu saja. Anak-anak ini bro, kasih pindah dorong. Permisi dulu adek, jangan tutup adek. Tadi baterai dia hilang. Perhatikan tuh nanti kemudian. Ada nggak? Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku.
apa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu.